Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winarsih, CGP Angkatan 5 Kota Kediri akan menyajikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Haji Dewantara. Refleksi yang akan saya sajikan yaitu pertama, yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Kedua, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Ketiga, yaitu yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran kelas sebelum saya mempelajari modul refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara adalah dari segi murid, saya terkadang masih menganggap murid sebagai objek pembelajaran karena saya belum maksimal di dalam memberikan ruang kepada anak-anak untuk meningkatkan kompetensinya masing-masing, meningkatkan kreativitasnya anak-anak. Selanjutnya, murid adalah kertas putih kosong yang akan ditulis. Saya terkadang masih menganggap seperti itu karena saya masih memperlakukan anak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Kemudian dari segi pembelajaran dan masih tanpa saya sadari, terkadang saya melaksanakan pembelajaran yang lebih berpusat pada guru. Kadang anak-anak hanya mencatat, kemudian menghafalkan dan menjawab soal tanpa saya memperhitungkan proses pembelajaran yang dialami anak. Kemudian saya juga masih sering fokus hanya untuk mencapai target kurikulum, apalagi saya berada di kelas 6 dan terhambat oleh waktu bahwa kadang-kadang anak-anak dituntut untuk materinya selesai ketika mau ujian sekolah. Dan terkadang pula saya masih menjadikan nilai sebagai orientasi karena anak-anak kelas 6 harus mendapatkan nilai yang baik dan di atas KKM. Apakah pembelajaran yang saya lakukan itu sudah benar? Dan ternyata jawabannya adalah masih belum benar. Filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari pada modul ini ternyata pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pembelajaran dan pendidikan itu memiliki arti yang berbeda. Nah, pembelajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kekayaan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan itu sendiri memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Selanjutnya, dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan hanya suatu tuntunan dalam tumbuhnya anak-anak. Ini berarti bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Selanjutnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar oleh orang dewasa. Karena pada hakikatnya anak itu lahir sudah mendapatkan kodrat dari Sang Pencipta. Nah, pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena kita tahu bahwa masing-masing anak itu berasal dari latar belakang yang berbeda, berasal dari lingkungan yang berbeda, dan tentunya memiliki karakteristik yang berbeda-beda pula. Kaitan dengan zaman ini, kita harus menyiapkan keterampilan anak untuk mengembangkan IQ-nya, kemudian memiliki kreativitas, dapat berpikir kritis, komunikatif, dan kolaboratif. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidik diibaratkan petani dan tukang kebun. Nah, sebagai petani, guru diibaratkan sebagai petani dan murid adalah benih-benih yang ditanamnya.
guru adalah menyiapkan lahan, kemudian memberikan pupuk, menyirami, menjaga, dan merawatnya hingga benih yang ditanam itu bisa tumbuh menjadi benih yang unggul. Begitu juga ketika guru itu diibaratkan petani kemudian menanam padi, tentunya padi itu akan tetaplah tumbuh menjadi padi dan tidak bisa tumbuh menjadi jagung dan sebagainya. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan anak adalah merdeka. Merdeka baik lahir maupun batin. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, tapi tergantung pada kekuatan sendiri. Berat anak adalah bermain. Dunia anak adalah dunia bermain. Filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara selanjutnya yaitu pendidikan budi sangat penting. Budi itu berkaitan dengan pikiran, perasaan, dan kemauan, sedangkan pekerti berkaitan dengan tenaga. Selanjutnya, pendidikan harus memerdekakan anak, dan pendidikan harus menghambat pada anak. Setelah saya mempelajari modul dari Filosofis Pendidikan Nasional dari Ki Hajar Dewantara, saya menjadi tahu, batin saya menjadi terbuka bahwa pemikiran dan perilaku saya mengalami perubahan, yaitu pertama, saya tidak lagi memandang siswa sebagai objek pembelajaran, tetapi sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, saya tidak lagi menganggap bahwa anak adalah kertas putih bersih, tetapi menganggap bahwa anak lahir sudah membawa kodratnya. Dan tugas kita adalah menebalkan dan memperbaiki lakunya dengan cara menuntun. Kalau dalam bahasa di daerah kami adalah ngomong. Yang ketiga, pembelajaran yang saya lakukan harus pembelajaran yang berpusat pada siswa. Melibatkan siswa secara langsung di dalam pembelajaran itu akan lebih bermakna. Dan yang keempat, fokus pembelajaran tidak hanya untuk pencapaian kurikulum, tetapi lebih pada perkembangan semua aspek baik kognitif, afektif, psikomotor, spiritual, serta sosial budaya siswa. Setiap pembelajaran haruslah memandang anak sebagai pribadi yang berbeda dengan segala bakat, minat, serta lingkungan mereka berasal. Tidak lupa juga bahwa kodrat anak adalah bermain, jadi alangkah baiknya setiap pembelajaran selalu diintegrasikan dengan permainan yang sesuai dengan kearifan lokal. Yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah saya akan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas bersama siswa dengan menawarkan kesepakatan apa saja yang perlu dicantumkan. Selanjutnya, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, misalkan pengamatan langsung, praktikum, ataupun membuat sebuah karya. Kemudian, menerapkan pembelajaran dengan memperhatikan kecakapan abad 21 yang menuntun anak untuk dapat berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan membuat siswa bahagia, misalkan dengan permainan yang bervariasi. Tidak lupa juga setiap pelaksanaan pembelajaran, saya melakukan refleksi pembelajaran secara menyeluruh. Demikian kesimpulan dan refleksi filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara dari saya, Winarsih CGP Angkatan 5 Kota Kediri. Bergerak bersama, wujudkan profil pelajar Pancasila.